Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi kualitatif proses analisis pada mata kuliah pemodelan proses bisnis. Jadi sampai saat ini kita sudah mempelajari bagaimana caranya untuk mengidentifikasi dan menemukan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan saat ini atau yang disebut dengan proses as is, yaitu proses yang sedang berjalan saat ini. Jadi kita sudah melalui tahapan proses identifikasi, kemudian proses discovery. Ya, lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat meningkatkan proses bisnis as is tersebut? Nah, untuk tahu apa yang perlu kita perbaiki dan tahu akar permasalahannya, kita melakukan proses analisis. Dan analisis proses bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan kualitatif dan ada pendekatan kuantitatif. Nah, pada bagian ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang analisis proses bisnis dengan pendekatan kualitatif. Pada bagian ini kita akan membahas berbagai teknik analisis proses kualitatif. Kita akan mulai dengan value added analysis, kemudian ada waste analysis, kemudian stakeholder analysis and issue documentation, kemudian root cause analysis and recap, ya, kesimpulan. Nah, jadi kalau kita lihat kaitannya dengan diagram atau siklus hidup dari bisnis proses manajemen, kita sudah sampai ke tahapan yang ketiga ya di proses analisis ya. Jadi di sini sebagai masukannya itu ada proses yang sedang berjalan saat ini atau as is proses model yang kita buat di tahapan di proses discovery atau proses penemuan ya. Nah, jadi dari awal dulu nih bahas ya, ada proses identification, luarannya itu adalah proses arsitektur ya. Kita memahami proses bisnisnya ini ada proses intinya apa, proses pendukungnya apa, lalu masuk ke proses discovery untuk menemukan proses yang berjalan saat ini, lalu digambarkanlah dengan BPMN dengan diagram Business Process Modeling Notation ya. Ini ya diagram as-is-nya. Kemudian as-is ini menjadi masukan untuk proses analisis, artinya di sini dianalisis lagi gitu ya. Apa nih kira-kira yang bisa kita perbaiki, akar masalahnya apa ya dari proses yang ada saat ini. Nah, ini luarannya adalah diagram fishbone ya. Jadi di sini terlihat apa kelemahannya lalu apa dampaknya gitu ya. Oke, untuk dianalisa kualitatif ini berkaitan dengan 4 hal ini ya. Ada apakah proses ini menambah nilai atau tidak ya. Ini ada di teknik value added analysis ya. Kemudian ada waste analysis. Jadi di sini adakah proses yang sampah gitu atau yang tidak perlu, yang perlu dibuang. Nah, kemudian ada stakeholder analysis. Di sini isu-isu yang salah tuh didokumentasikan. Jadi kita buat dokumentasinya. Lalu ada yang terakhir di analisis akar penyebab masalah. Nah, ini masih menggunakan ini ya, sumber yang sama ya, yaitu di pustaka yang sama yang kita gunakan untuk mata kuliah ini ya, dari Marlon Dumas DKK. Oke, di sini kita akan mulai dengan analisis value added analysis atau analisis nilai tambah. Jadi tujuan analisis nilai tambah ini adalah untuk menentukan jika sebuah aktivitas di dalam proses ini menambah nilai atau enggak sih gitu ya. Nah, jadi di sini kita definisikan ya, kita detailkan dulu prosesnya ya, apa langkah-langkah yang dilakukan, kemudian di sini kita klasifikasikan ya, kita klasifikasikan setiap langkahnya gitu ya. Apakah langkah di dalam proses ini itu menambah nilai atau menambah nilai bisnis atau sama sekali tidak menambah nilai atau yang disebut non value adding ya.
Oke, lanjut. Nah, kira-kira kriterianya apa aja sih gitu ya untuk mengelompokkan bahwa langkah ini itu aktivitas yang menambah nilai. Nah, jadi di sini ada kriterianya gitu ya. Nah, jadi value added itu adalah istilah yang diberikan untuk mendeskripsikan nilai ekonomi yang ditambahkan pada sebuah produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Nah, jadi aktivitas menambah nilai itu artinya adalah aktivitas yang menghasilkan nilai atau kepuasan bagi pelanggan ya. Nah, jadi terdapat beberapa kriteria yang cukup umum yang dapat kita gunakan untuk memutuskan hal ini. Misalnya kita bisa menggunakan jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah pelanggan ini sebenarnya bersedia nggak sih untuk membayar tahapan ini gitu ya. Kemudian apakah pelanggan setuju ya bahwa langkah ini diperlukan untuk mencapai tujuan mereka? Dan jika langkah tersebut dihapus, apakah pelanggan akan menganggap bahwa produk atau layanan akhir kurang berharga gitu ya. Nah, jadi secara mudahnya kita bisa merangkum bahwa aktivitas menambah nilai adalah apakah aktivitas ini dapat dihapus atau tidak gitu ya. Nah, misalnya ya, contohnya dalam proses order to cash ya. Nah, jadi proses order to cash itu kan kita perlu mengkonfirmasi ya pengiriman dan kita perlu mengirimkan produknya sendiri. Nah, dalam proses tersebut tidak bisa dihapus gitu ya, karena kalau proses ini dihapus artinya si produk ini tidak akan bisa sampai ke pelanggan ya. Dan untuk mengkonfirmasi pengiriman sendiri itu perlu gitu ya, karena memang diperlukan agar pengirimannya itu sampai ke alamat yang dituju gitu. Contohnya selanjutnya ada juga di proses penerimaan universitas. Nah, kita perlu melakukan penilaian ya, penilaian aplikasi dan memberitahukan hasilnya. Maksudnya penilaian aplikasi itu penilaian hasil tes lah itu ya, dan memberitahukan hasilnya. Nah, langkah-langkah ini tidak dapat dihilangkan dalam mencapai tujuan akhir gitu ya. Oke, selanjutnya di jenis aktivitas yang kedua adalah aktivitas yang menambah nilai bisnis atau business value adding activities. Nah, jadi di sini terdapat langkah-langkah yang menambah nilai bisnis yang memang tidak secara langsung dibutuhkan untuk mencapai hasil dari proses, tetapi mereka dibutuhkan dan berguna untuk menjalankan bisnis gitu ya, untuk berjalannya bisnis. Nah, jadi di sini aktivitas dari suatu proses yang tidak memberikan nilai tambah bagi output proses secara langsung, tetapi aktivitas ini tuh diperlukan dalam proses bisnis sebagai pendukung. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan business value adding. Jadi apakah nih langkah ini diperlukan untuk mengumpulkan pendapatan, meningkatkan atau mengembangkan bisnis? Apakah bisnis berpotensi menderita dalam jangka panjang jika langkah ini dihapus? Apakah itu mengurangi resiko kerugian bisnis? Dan apakah langkah ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan regulasi? Ya, jadi di sini kita memiliki banyak aktivitas menambah nilai bisnis dalam proses kita. Nah, seringkali aktivitas ini tuh terkait dengan pengecekan atau verifikasi atau juga langkah-langkah controlling atau pengendalian. Nah, sebagai contoh dalam proses yang sebelumnya ya, yang gampang yaitu proses order to cash, misalnya kita akan mengecek pesanan pembelian. Nah, kita harus memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Nah, itu kan masuk ya ke proses business value adding, karena kalau misalnya kita nggak ngecek kelayakan kredit pelanggan, itu akan mempengaruhi ya risiko kerugian bisnis. Nah, kemudian contohnya lagi ada proses penerimaan universitas ya. Nah, kita perlu memverifikasi kelengkapan aplikasi ya.
kelengkapan berkas. Nah, kita harus memeriksa validitas gelarnya ya, memeriksa validitas hasil tes bahasanya. Nah, langkah-langkah ini tidak secara langsung dibutuhkan untuk mencapai hasil, tetapi membantu mengurangi resiko, ya kan ya? Mengurangi resiko ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi sudah ya business value adding. Nah, di sini yang terakhir yaitu adalah aktivitas non value adding atau aktivitas yang tidak menambah nilai. Nah, jadi ini adalah aktivitas-aktivitas selain dari aktivitas yang menambah nilai dan aktivitas yang menambah nilai bisnis. Nah, di sini aktivitas yang tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan ya. Contohnya di sini kriterianya ada serah terima atau pertukaran, bisa pertukaran informasi, waktu tunggu gitu ya, pengerjaan ulang atau koreksi kecacatan. Nah, ini adalah proses-proses yang tidak perlu ya. Jadi tidak menambah nilai juga, tidak menambah nilai bisnis juga. Nah, ini memang yang perlu kita perhatikan ketika kita menganalisa sebuah proses. Apakah ada proses yang sebenarnya bisa perlu kita ganti gitu ya, perlu kita buang. Nah, ini kita perlu perhatikan gitu ya. Apakah si proses ini, aktivitas ini tuh nambah nilai nggak sih? Ataukah nambah nilai bisnis ternyata? Atau sebenarnya tidak menambah nilai sama sekali gitu. Oke, di sini untuk lebih memahami di sini ada sebuah diagram BPMN ya dari potongan proses penyewaan alat atau equipment rental process. Nah, di sini mari kita lihat contoh-contohnya pada proses ini. Nah, kita akan coba memahami dan melihat sejauh mana kita bisa mengenali aktivitas yang menambah nilai bisnis, dan tidak menambah nilai yang ada pada proses ini. Nah, mari kita lihat langkah demi langkah ya untuk mensubmit. Di sini kan prosesnya untuk mensubmit kebutuhan penyewaan alat. Nah, di sini ada beberapa bagian ya, ada site engineer di sini atau teknisi lapangan. Kemudian ada clerk ya. Clerk ini maksudnya staf administrasi. Kemudian ada works engineer. Nah, di sini kalau kita lihat ya, startnya itu kan dari site engineer atau teknisi lapangan. Nah, dia itu mau mensubmit kebutuhan atau mengajukan permintaan sewa peralatan ya. Dimulai dengan new equipment needed ya, kebutuhan untuk peralatan baru. Nah, dia mensubmit equipment rental request ya, dia mensubmit mengajukan permintaan sewa peralatan, lalu masuk ke clerknya di sini yang si staff administrasi, memilih, dia menselect suitable equipment ya, dia memilih peralatan yang sesuai ya. Kemudian dia cek ketersediaannya, cek availability-nya. Jika tidak tersedia, dia kembali ya memilih. Jika tersedia, dia akan masuk ke works engineer di sini untuk meninjau ya, mereview permintaan sewanya. Lalu di sini jika approve, dia akan meng-create si clerk-nya itu staff administrasi meng-create pre-order. Kemudian pre-order dibuat. Nah, jika di reject, dia request rejected ya. Nah, kita lihat kira-kira yang mana sih yang termasuk dari proses yang value adding itu disingkat VA ya. Nah, VA ya, VA, and VA ini non value adding. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Di sini mengisi permintaan ya, fill request ini adalah aktivitas termasuk menambah nilai. Ya, fill request. Karena apa? Nah, tadi kan kalau kenapa menambah nilai? Karena dia sudah pasti proses ini itu dibutuhkan untuk mengantarkan nilai ya. Nilai yang diharapkan ya, atau nilai dari output proses ini kan pre-order ya, atau pesanan dari penyewaan peralatan gitu ya. Nilainya adalah si site engineer dapat mendapatkan alat yang pesanan alatnya kan, pesanan alatnya. Nah, untuk sampai ke proses tersebut kan dia harus mensubmit ya, dia harus mengisi permintaan. Nah, sehingga aktivitas ini menambah nilai ya. Nah, ini masuk ke value adding. Namun mengirimkan informasi kepada petugas ya, pada petugas ini adalah aktivitas yang tidak menambah nilai ya. Jadi send request to
clerk di sini dia mengirimkan request ke staf administrasi ini sebenarnya non value adding. Karena apa? Ya karena tidak menambah nilai. Artinya kan tadi kalau non value adding itu bisa pertukaran informasi ya, atau serah terima informasi. Nah ini bisa kita hapus atau kita online kan saja ya. Nah jadi sebenarnya ini proses ini bukan ini ya, bukan yang by system gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini proses ini tidak ada definisi bahwa proses ini tuh by system ya. Jadi kalau di sini didefinisikan kalau send request ini non value adding gitu ya, tidak menambah nilai karena hanya proses pertukaran pesan gitu, dan tidak efektif juga. Jadi aktivitas ini bisa dihapus, diganti, maksudnya bisa diganti dengan sistem yang online gitu ya. Jadi tidak ada pertukaran harus datang memberikan ke staf administrasi gitu. Nah, lalu di sini ada open and read request non value adding gitu. Nah, tapi di sini untuk memilih suitable equipment ya, peralatan yang sesuai adalah menambah nilai pada waktu first time ya, di di waktu yang pertama kali gitu ya, untuk memilih peralatan yang sesuai ini masuk ke value adding. Karena kalau misalnya memilih peralatannya itu berulang kali, dia sudah tidak masuk ke menambah nilai ya. Nah, kemudian check equipment availability, dia value adding. Kemudian record recommended equipment, ini business value adding ya. Nah, di sini mencatat ya, record itu maksudnya mencatat alat yang direkomendasikan adalah aktivitas menambah nilai bisnis karena tidak langsung dibutuhkan untuk mencapai hasil, tetapi bisnis membutuhkan untuk lebih transparan, jadi perlu dicatat. Dan forward, nah ini yang forward ini masuknya ke non value adding ya. Nah, forward request to work engineer, nah ini forward ini maksudnya dia meneruskan secara langsung ya, tidak by system. Nah, di sini jadi kalau ini by system bisa masuk ke value adding juga ya, karena tidak perlu banyak waktu kan, tinggal di forward. Tapi kalau kayak gini karena ini masih manual ya, non value adding. Nah, lalu di sini produce ya, produce PO, pre-order itu masuk ke business value adding. Nah, jadi membuat PO adalah business value adding, kemudian mensubmit pre-order ke supplier ini merupakan value adding ya, yang dibutuhkan untuk mencapaikan hasil. Nah, ini contoh dari perbedaan value adding, non value adding, dan business value adding. Oke, tadi masuk ke sub 1 ya, bagian ke-1. Nah, ini bagian kedua yaitu analisis pemborosan atau waste analysis. Oke, jadi analisis pemborosan atau waste analysis ini sangat erat kaitannya dengan nama Taichi Ohno. Taichi Ohno ini merupakan penemu dari Toyota Production System. Nah, jadi salah satu perkataan beliau adalah all we are doing is looking at the timeline from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash, and we are reducing the timeline by reducing the non-value adding waste. Nah, jadi apa yang kami lakukan hanyalah melihat jadwal dari saat pelanggan memberi kami pesanan hingga kami mengambil uang tunai, dan kami mengurangi timeline dengan mengurangi pemborosan yang tidak menambah nilai. Nah, jadi si Taichi Ohno ini menganalisa ya, kira-kira mana sih proses yang pemborosan nih gitu ya, yang tidak menambah nilai gitu. Nah, di sini kita melakukannya dengan mengenali 7 sumber pemborosan yang berkaitan dengan gerakan yang tidak perlu atau 7 sources of waste. Ya, di sini gerakan yang tidak perlu ini yang pertama di move
itu ada unnecessary transportation atau transportasi yang tidak diperlukan. Misalnya memindahkan sesuatu dari tempat A ke tempat B di dalam gudang ya adalah sebuah contohnya. Jadi misalnya bergerak mengambil alat atau apa, ini kan bisa menjadi sumber ya pemborosan waktu. Kemudian di sini juga tadi ya motion ya berkaitan dengan bergerak ya mengambil alat. Nah, kemudian sementara ada hold atau tahan ya atau menahan terkait misalnya di sini ada inventory ya, ini berkaitan dengan inventory atau persediaan atau gudang. Karena semakin tinggi persediaan ya semakin tinggi biaya yang harus kita investasikan kan. Nah, jadi jika kita mampu menurunkan persediaan, maka kita akan menjadi lebih efisien. Ya, kemudian ada juga waiting di hold ini ya. Waiting and idleness. Nah, kita juga perlu mengurangi dan menghindari waktu menunggu atau menganggur. Ya. Nah, kemudian ada berlebihan atau overdo. Nah, jadi terdapat pula berbagai pekerjaan yang berlebihan. Nah, jika kita melihat di sini ada defect, ada kecacatan ya. Nah, ini kita kan harus memperbaikinya lagi gitu ya, melakukan beberapa langkah kembali untuk memperbaiki produk yang defect ini. Atau mungkin kita juga melakukan over processing, pemrosesan yang berlebihan. Misalnya kita melakukan terlalu banyak atau terlalu detail yang sebenarnya itu tidak dihargai gitu oleh pelanggan. Nah, atau kita memproduksi terlalu banyak, overproduction ya. Nah, yang akhirnya tidak mendapat tempat di pasaran. Nah, ini 7 sources of waste. Nah, ini mari kita lihat contoh dari pemborosan, yaitu proses yang pertama ada transportation atau sewa peralatan. Ya, pada contoh ini kita mungkin menemui transportasi yang tidak perlu ya. Nah, atau bisa atau juga terkait dengan penerusan informasi. Nah, yang tadi ya contohnya di site engineer sends request to Kirk. Nah, ini kan termasuk ini ya, tidak perlu gitu ya, transportasi yang tidak perlu. Artinya kita perlu si insinyur lapangan ini mengirim permintaan gitu ya kepada staf jalan gitu ya, memberikan permintaan. Nah, ini adalah transportasi yang tidak perlu. Ya, ini dalam case-nya manual ya. Jadi case yang manual si site engineer-nya harus jalan kaki atau harus pergi mengirimkan request ke si staff administrasi. Nah, lalu staff meneruskan nih si clerk nih forwards to work engineer. Nah, ini juga termasuk dari pemborosan di transportation ya atau pergerakan juga. Nah, di sini ya works engineer send back to clerk. Jadi intinya adalah pergerakan yang tidak perlu. Nah, kemudian inventory. Nah, inventory ini terkait dengan equipment kept longer than needed. Jadi ketika alat tuh ditahan lebih lama daripada yang dibutuhkan ya. Kemudian di contoh waiting, di sini waiting for availability of works engineer to approve. Jadi bisa juga menunggu yang tidak perlu, yaitu menunggu ketersediaan dari insinyur lapangan untuk menyetujui sebuah permintaan tertentu. Nah, ini adalah termasuk pemborosan. Nah, selanjutnya contoh lainnya ya ada terkait dengan kecacatan atau defect, yaitu ketika alat yang dipilih tidak tersedia ya. Nah, jadi perlu dicari alat alternatif atau alat yang salah dikembalikan kepada pemasok. Nah, itu termasuk defect. Kemudian ada mungkin juga ada pemborosan yang berlebihan atau overprocessing. Misalnya, si clerk finds available equipment and rental request is rejected because equipment not needed. Jadi staf mencari alat yang tersedia ya dan permintaan sewa ditolak karena alatnya tidak dibutuhkan ya. Atau kasus lainnya di mana permintaan sewanya disetujui tapi kemudian dibatalkan ya oleh insinyur lapangan, ini overprocessing. Yang terakhir yaitu overproduction ya, yaitu produksi yang berlebihan ketika misalnya alat sewa ini tidak digunakan sama sekali. Jadi sayang ya udah disewa tapi nggak digunakan gitu. Oke, tadi sudah masuk ke value added analysis, kemudian waste analysis. Nah,
Di subbagian keempat, yaitu kita akan membahas mengenai stakeholder analysis dan issue register, atau analisis pemangku kepentingan dan daftar masalah. Jadi kita mendefinisikan atau mendaftarkan masalah yang sudah kita analisa. Nah, jadi di stakeholder analysis, jadi kita harus memahami bahwa isu atau masalah itu ada di mata yang melihatnya, gitu. Nah, di sini analisis pemangku kepentingan adalah tentang mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan kita mewawancarai pemangku kepentingan. Ya, intinya adalah berbagai pemangku kepentingan ini mungkin melihat sesuatu dengan lebih jelas ya tentang isu di dalam proses. Nah, di sini umumnya ada 5 kategori pemangku kepentingan, yaitu bisa dari pelanggan proses, partisipan proses, pihak eksternal ya, bisa pemasok, subkontraktor yang terlibat dalam proses, kemudian ada pemilik proses dan manajer operasional yang mengawasi peserta proses, dan ada sponsor ya, upaya peningkatan proses dan manajer eksekutif lainnya. Nah, jadi di stakeholder analysis ini bisa jadi sebuah isu bagi salah satu stakeholder itu mungkin bukan isu bagi pemangku kepentingan yang lain ya. Oleh karena itu penting kita mengidentifikasi isu dari setiap stakeholder gitu ya secara terpisah. Nah, di sini kita perlu juga mendefinisikan isu dengan membuat sebuah daftar isu, daftar masalah yang lebih terstruktur dan membantu kita untuk lebih memprioritaskan ya. Nah, jadi kita bisa memprioritaskan nih masalah gitu yang sudah kita analisa. Nah, untuk strukturnya sendiri di sini dapat berbentuk tabel dengan ada pengenal masalah, masalahnya, nama, deskripsi, asumsi, kemudian ada dampaknya, bisa dampak kualitatif atau kuantitatif, dan kira-kira perbaikan yang mungkin bisa dilakukan. Nah, ini contoh dari daftar isu ya, yang tadi daftar isu dari proses sewa peralatan ya, yang sudah kita bahas. Nah, ini ada masalahnya, ada 3 permasalahan yang berhasil ditemukan di proses analisis. Yang pertama, alat ditahan lebih lama daripada kebutuhan. Nah, jadi insinyur lapangan menahan alat lebih lama dari yang dibutuhkan melalui perpanjangan tenggat waktu. Asumsinya 3.000 buah alat disewa per tahun. Dalam 10% dari kasus alat ditahan 2 hari lebih lama dari kebutuhan dan biaya sewa adalah 100 per hari. Nah, ini dampak kualitatifnya tidak ada, tetapi dampak kuantitatifnya kalau dihitung kerugiannya bisa mencapai ya, ini kemungkinan dari dolar mungkin ya 60.000 per tahun. Ya, ini biaya sewanya 100 per hari ya, tapi nggak dijelasin ya, apakah 100 ini 100 masa ya 100 rupiah ya, atau 100 dolar ya, jadi kemungkinan mungkin dolar ya. Nah, ini kuantitatif tuh lebih ke perhitungannya ya. Nah, ini kerugiannya ketahuan nih di sini ya. Nah, kemudian isu yang kedua, alat yang ditolak. Jadi penjelasannya di sini insinyur lapangan menolak alat yang dikirim karena ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Nah, jadi di sini 3.000 buah alat disewa per tahun, 5% dari alat ini ditolak. Nah, untuk setiap alat yang ditolak dikenakan biaya gitu ya, karena kesalahannya internal. Nah, dampak kualitatifnya ternyata mengganggu jadwal dan staff stres gitu dan frustasi gitu ya, karena tidak berjalan lancar gitu pekerjaannya. Nah, ini kerugiannya dikali ya 3.000 buah dikali berapa 0,05 ya persen ini dikali 100 biayanya, dan ternyata kerugiannya 15.000 per tahun. Nah, sampai ke isu ketiga. Jadi dari daftar isu ini kita tahu gitu ya, kira-kira yang bisa kita prioritasin untuk kita perbaiki itu yang mana gitu. Dilihat dari dampak kualitatif dan kuantitatifnya. Nah, kalau kuantitatif di sini kan ketahuan banget kan, kira-kira mana nih yang merugikan perusahaan gitu ya, bisa kita lihat gitu ya dari sini. Nah, tadi ya dalam contoh kita memiliki 3 isu. Nah, namun pada prakteknya mungkin daftar yang kita definisikan bisa lebih panjang gitu ya.
Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan gambaran umum mengenai masalah-masalah ini? Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan Pareto chart atau grafik Pareto untuk memprioritaskan sekumpulan isu gitu. Jadi di sini bisa kita buat kurva ya untuk presentase akumulatifnya. Nah, ini Pareto chartnya. Jadi tadi kan sudah ada 3 isu, yaitu persetujuan sewa yang lambat, pengiriman alat yang salah, keterlambatan biaya. Nah, di sini dari dari isu-isunya ini kan kita lihat ya, yang lihat batang yang 60.000 ini adalah dampak kuantitatif dari isu yang paling penting kan ya. Nah, jadi ke arah kanan kita melihat isu ini diurutkan berdasarkan urutan dampaknya. Nah, jadi garis biru ini adalah garis kumulatif ya. Nah, jadi dengan cara ini kan kita dapat melihat ya, bahwa ketika kita bisa mengatasi isu nomor 1 yaitu proses persetujuan yang lambat, nah, dengan dampak $60.000 kita sudah mengatasi 78% dari seluruh isu. Gitu. Nah, kemudian jika kita atasi isu 1 dan isu 2 secara bersamaan, Nah, jika kita mengatasi isu 1 dan isu 2 secara bersamaan, artinya kita sudah hampir mengatasi 97% dari keseluruhan isu. Nah, dengan cara ini kita bisa gitu ya menggunakan grafik Pareto untuk melihat seberapa berharga menangani isu-isu ini. Nah, oke, kita juga bisa memplotkan isu-isu dengan peak chart ya. Nah, di sini peak chart ini disebut peak chart karena kita akan memilih atau pick ya sesuatu. Ya. Nah, memang kita akan memilih, tetapi pick sebenarnya adalah singkatan dari possible, ya, possible, implement, challenge, and kill, ya. Nah, jadi di sini kita lihat sumbu horizontal yang menyebutkan tingkat kesulitan dari yang mulai mudah sampai ke sulit, high. Sementara sumbu vertikal menunjukkan hasil dari rendah sampai tinggi. Jadi kalau di sini implement ini adalah kategori yang mudah, tetapi hasilnya tinggi, ya kan? Kategorinya mudah, hasilnya tinggi. Nah, jadi di sini adalah isu yang harus diprioritaskan. Sebaliknya, kategori kill ini adalah aktivitas tersebut sulit diimplementasikan, ya. Sementara hasilnya rendah, ya, low. Nah, jadi di sini kita bisa memetakan. Oke. Nah, selanjutnya di analisis akar masalah atau root cause analysis. Jadi, analisis akar masalah terkait dengan hubungan antara isu dan faktor. Nah, jadi jika kita ingin mengubah sesuatu tentang isu, maka kita perlu memahami faktor yang berkontribusi terhadap isu itu. Nah, jadi bagaimana kita mengidentifikasikan hubungan isu dengan faktor? Nah, kita bisa mulai dengan isu gitu ya. Kita bisa bertanya tentang mengapa isu ini muncul. Nah, di sini kita juga akan bisa melihat dengan cause effect diagram ya, yang memformulasikan terkait kategori potensial tentang bagaimana faktor dan isu terkait. Nah, jadi di sini berkaitan dengan hipotesis kita ya, dugaan ya. Oke. Nah, jadi ada juga YY diagram ya. Kalau YY diagram ini adalah sebuah cara untuk membantu menanyakan pertanyaan mengapa itu dengan YY diagram. Nah, ini contohnya YY diagram ya. Kita mulai dari isu. Nah, dan kita bertanya pertanyaan why gitu ya. Why atau mengapa. Nah, melalui jawaban dari pertanyaan why tersebut, kita mungkin dapat mengidentifikasi faktor yang berkontribusi. Nah,
Jadi di sini idenya adalah YY diagram ini bertanya mengapa sebanyak 5 kali secara berurutan. Jadi 5 level yang berjenjang, 5 level mengapa. Ya, jadi kita bertanya sampai 5 rantai faktor ya yang berkontribusi. Nah, jadi satu persatu kita verifikasi juga. Nah, contohnya di sini insinyur lapangan, ada isu insinyur lapangan menyimpan peralatan lebih lama. Terus kita tanya, mengapa? Nah, insinyur lapangan khawatir bahwa peralatan tidak akan tersedia nanti saat dibutuhkan. Tanya lagi, mengapa gitu ya. Waktu antara permintaan dan pengiriman terlalu lama. Mengapa? Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menemukan peralatan yang sesuai dan menyetujui permintaan tersebut. Mengapa? Waktu yang dihabiskan oleh petugas untuk menghubungi beberapa pasok secara berurutan. Nah, jadi nih ya, lihat ya, ada jenjang 1, 2, 3, 4 ya. 4, 5, sampai 5Y ya. Nah, jadi kita tahu nih akar masalahnya dengan cara kita bertanya mengapa sampai 5 kali. Nah, cara pelengkapnya juga menggunakan diagram cause effect ya, atau disebut juga fishbone karena karena bentuknya ini seperti menyerupai tulang ikan ya, tulang ikan, atau biasa disebut juga Ishikawa diagram. Nah, di sini kita melihat isu di bagian kanan ya. Dan kita juga melihat 6 kategori faktor yang berpotensi menjadi penyebab ya. Jadi ada isu di sini, ada faktor-faktor penyebabnya itu 6M ya. Diawali dengan huruf M. Ada measurement, material, machine, milieu, man, and method. Nah, mari kita lihat contoh penggunaan cause effect diagram. Pada kasus tadi sewa peralatan, nah isu yang dihadapi adalah alat ditolak saat dikirim. Ya, alat ditolak. Ya, ini ya. Alat ditolak saat dikirim. Nah, jadi ide dari cause and effect ini adalah kita memeriksa setiap kategori gitu ya dan mencoba memikirkan penjelasan yang mungkin masuk akal. Nah, mari kita mulai dengan material. Nah, di sini kan alat ditolak saat sampai kan. Nah, dari material di sini mungkin staf melihat alat dengan spesifikasi yang salah. Nah, incorrect specification-nya. Nah, kenapa begitu? Ya, mungkin karena deskripsinya pada katalog supplier ini kurang akurat ya. Equipment description in provider's catalog inaccurate ya. Jadi nggak akurat nih. Nah, lalu bisa juga dari kategori mesin ya. Mesin di sini termasuk juga komputer atau sistem informasi. Nah, ini the system doesn't keep the site engineer informed. Jadi ini maksudnya mesin ini bisa komputer ya atau sistem informasi. Nah, di sini sistem informasi tidak menginformasikan kepada insinyur lapangan. Nah, ini bisa jadi penyebabnya gitu dari sisi mesin. Kemudian dari sisi man ya. Nah, dari sisi man, dari sisi orang ya. Nah, ini Kirk misunderstood site engineer's requirement. Jadi si staff ini salah paham tentang kebutuhan dari insinyur lapangan. Nah, kemudian di sini yang method. Nah, method di sini site engineer doesn't validate the choice of equipment. Validate. Lalu di metode ini berarti insinyur lapangan tidak memvalidasi gitu ya pilihan alat karena metode yang ada saat ini staflah yang bertanggung jawab. Nah, jadi dengan ide cause effect diagram ini kita ingin mencari sebanyak mungkin penjelasan yang bisa kita dapat gitu ya. Setelah kita dapat, kita perlu juga cek dan verifikasi apakah memang penjelasan ini sesuai dalam konteks proses. Oke.
Sampai di kesimpulan, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari pada bab ini. Jadi pada bab ini kita membahas tentang analisis nilai tambah yang mendefinisikan langkah-langkah yang menambah nilai bisnis, dan tidak menambah nilai. Dan kita melihat tadi analisis pemborosan atau identify waste ya, yaitu berkaitan dengan move ya, perpindahan, atau hold atau menahan sesuatu dan melakukan sesuatu secara berlebihan. Lalu kita juga mengenali bagaimana kita mengidentifikasikan dan mengumpulkan serta mengatur masalah secara sistematis dengan daftar isu. Nah, nilai dampaknya juga kita cari dan kita lakukan prioritas dengan membuat analisis akar penyebab masalah atau root cause analysis ya. Nah, dengan bantuan YY diagram dan juga cause and effect diagram. Oke, ini ini kemarin sudah saya jelaskan ya untuk tugas besarnya, karena yang tidak minggu ini tidak masuk secara onsite. Jadi minggu depan untuk presentasi ya, masing-masing kelompok menjelaskan dari tugas besarnya ya di minggu pertama. Oke. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.